udah ya. Mungkin secara urutan ya Alpha, Bean, ya Xbox nih. Moskov Xbox sekarang Bermuda. mungkin diambil buat Skylar. Atau kayak ternyata tidak. Woo! Laila, wih, apa kabar Laila ya? Terakhir saya lihat That's Laila itu it. bulan Maret ya atau Februari. Waktu itu ya di salah satu turnamen internasional juga kan. Iya bener. Ya untuk Protect the King nih ya. Gameplay dari RRQ Hoshi. player Ada Laila di belakang. saya masih mitik biasa, belum honor. Tolong jangan Tolong. banyak-banyak nanti malam. Iya, nanti malam saya login udah pasti bakal banyak Layla berkeliaran. Aku kira mau Mia sih. Tapi ya udahlah. Iya, tapi ini juga salah satu hero apa ya, cheese picknya Skylar lah berkali-kali dan mungkin udah disiapin di scrim juga, udah nggak mungkin enggak kan untuk dikeluarin sekarang gitu loh. Yep. Ada Gatot Kaca nih ya. Apakah Lailanya akan selamat juga nih? Oke. Tapi at least ini ada bantuan dengan Guiding Wind. Cuman Guiding Wind-nya berarti ada potensi antara dipakai Sutsujin atau terkhusus untuk yang mulia Baginda Skylar. Tapi kayaknya untuk yang mulai Baginda Skylar sih harusnya. Kan Protect the King nih gameplaynya Benar, sekarang. karena kalau Explore kan dia punya Immortal, punya Viraga, Oke. kayaknya lebih mandiri gitu loh dibanding Layla yang escape-nya hanya mengandalkan resource spell. Aku suka sih gameplay Protect the King seperti ini. Wow. Seperti gokil. biasa kan Anda melakukan hal seperti itu. Ya, itu dia memang. Tapi ini gameplay yang memang kalau Lailanya fat ya. Iya. Ya kita tahu lah Laila kalau fat di awal terutama nih kayak 7 menit udah jadi 2-3 item. Wah, Seru. stopnya susah. Ada Layla nih ya yang muncul hero tutor nih bos. Iya, Anda pertama download kali Mobile kita- Legends, siapa yang muncul? Layla. Laila. Oke, kita langsung melihat kiprah dari sosok Layla ini akan seperti apa, Om Wawa? Yap. Apakah memang bisa di cover nantinya ya? Karena bakal banyak serangan jelas untuk ke Laila secara langsung. Secara spell juga misalnya ini harus memperhatikan flicker untuk Laila ya, untuk bisa menghindari Tempest of Blade. Nanti ada Guiding Wind, jadi ada 2 untuk source escape-nya dia. Oke. Dan poke damage sudah mulai terlihat juga ya dari Sally Boy, yang kita tahu bagaimana memenangkan matchup secara range-nya juga ngebuat dari Rins agak sedikit harus tergerus nih HP-nya, sementara Dairen akan buy one bersama dengan Foundir. Benar-benar ditahan sehingga Foundirnya nggak terlalu bermain agresif untuk langsung cut ke arah wave minion. Tapi ini dia tipikal dari Hilda EXP yang cut minion langsung tabrak ke arah jungle dari lawan. Cuman kayaknya ini bukan hal yang apa ya, baik lah untuk bisa nabrak ke arah jungle. Masalahnya Sutsujin yang bisa poke balik Iya. dengan tapi X-Work. Rince lumayan tercicil jauh loh. Kalah range. Ya kalah range juga Void Crystal ya, yang memang bisa dilepaskan oleh Shelly Boy. Tapi ya di sisi yang berbeda memang untuk di area bottom lane-nya, Skylar masih bisa head to head nih ketemu dengan Bruno selama memang jarak dari Malefic Bomb-nya bisa dimainkan ketika kena. Ya, Malefic Bomb ya. Ini sakit loh. Tapi ya Skylar masih aman aja. Nggak terlalu terancam posisinya. Ya, Dan ini mungkin- berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, Om. Ya yang tidak baik untuk alter ego. Makanya itu. Yang kukira sebenarnya tadi untuk alur rotasi dari tas ini bakal nyerangnya ke si Skylar, biar gak punya flicker nanti untuk nextnya bisa langsung di engage lagi misalnya ya. Aku pikir juga gitu sih. Atau mungkin emang mau rotate ke arah top lane, kebetulan juga berdekatan dengan adanya lane dari Turtle, tapi flicker terpaksa dikeluarkan oleh Skylar, sementara tabrakan akan segera terjadi, tapi Magma bukan target yang optimal sehingga kali ini memilih untuk mundur karena setup juga telah dilakukan menuju ke arah Turtle yang pertama. Ya jadi main api banget ya kalau buat Skylar, dilihat dari emblemnya dia bahkan pakainya kan ya emblem assassin tadi dia. Bener, wow. Tapi sepertinya kali ini Viraga Armor sudah mulai dipecahkan juga, tapi Hidok terpaksa harus mundur. Dan bahkan kali ini dari tasnya Retribution berhasil untuk bisa nge-steal ke arah satu Turtle yang pertama. Ngebuat dari Alter Ego X bermain cukup agresif dan bahkan mendapatkan keunggulan yang cukup banyak, Om. Iya, dan bottom lane-nya masih dengan Arvi yang memang bisa memenangkan poking damage-nya, dan jangan sampai Arvi juga jadi duluan nih buat Husklow-nya ya. Karena dia akan sangat sustain juga untuk ngepok ke Arvi-nya bakal sulit dan butuh bantuan nih. Skylar gak bisa dibiarkan sendirian di bottom lane. Yap. Sedangkan Arkihosis dari tadi membiarkan Skylar-nya untuk sendirian aja di bawah. Ya biarin mandiri ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ditemenin sih sama Idoknya. Dan Tas, karena ya dia bergerak ke atas karena dia tahu dia mau kontes Turtle. Dan untungnya didapetin sehingga rotasi yang dilakukan sama Tas ini menjadi worth untuk dia. Dan abis ini mungkin bakal bisa ngegeser nih ke arah lane dari Skylar. Karena balik lagi Om, Skylar kalau misalkan dibiarin terus-terusan dengan Lailanya, kalau dia selama punya posisi, itu bakal jadi bom waktu buat Alter Ego X. Iya. Dan bagian topnya masih duel 1v1 juga. Thermal Pursuit yang bisa dipakai oleh Dairen secara terus-menerus ya, dengan trigger dari pasif milik Povius.
Midnya juga banyak recall sih sebenarnya, 2 kali recall tadi ya buat Rins dan Arvi. Itu dia Haskell yang Wah. sudah selesai untuk Arvi. Dipaksa turun ternyata Tas kali ini. Staples of Blade defensif terpaksa harus dikeluarkan, terangkat lagi dengan ada sebuah Last Insanity diledakkan. First Blood didapatkan oleh Sutsujin. Avatar of Guardian Skylar gak punya flicker, bakal cepat untuk ditabrak, tapi ada backupan yang dilakukan oleh Idok. Tapi dengan adanya satu buah worldy, damage pantulan dari Arvi yang akhirnya ngebuat dari Skylar harus menghilang. Iya, dikarenakan juga untuk lihat tuh flickernya hampir ada, tapi dengan 10 second yang tersisa masih cukup panjang sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk Skylar agar bisa keluar dari Avatar of Guardian yang diciptakan tadi. Wah, dan ini udah mulai tidak baik-baik saja nih untuk RRQ Hoshi ya. Yap. Karena Skylar juga udah mulai di concern, udah mulai ditabrak terus-terusan juga. Dan bahkan kayaknya ngelihat dari Skylar yang trigger flickernya cukup mudah, bahkan dibiarkan sendiri, bahkan lihat RV-nya udah bisa free dapetin full plating Om Wawa. Dan levelnya Arvi sih yang menjadi concern kita ya sebenarnya, karena Arvi tadi udah hampir ada di level 7 juga. Sementara Skylar masih baru level 6 nih, baru naik ke level yang ke-6. Ya, baru naik, ketinggalan banget. Dan bahkan Arvi bakal ditabrak sedikit, oke. Dari arah belakang, Sutsujin masih punya retribution untuk bisa secure ke arah turtle-nya. Arvi yang menghilang, Last Insanity diledakkan. Tapi thanks to Revitalize Magma yang berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari Foundir. Tapi dengan waktu yang tidak cukup lama, RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan juga nyawa dari Foundir setelah adanya pertukaran antara Dairan yang menghilang. Bergerak ke arah purple buff. Harusnya ini akan menjadi satu pencurian, namun tidak semudah itu karena Tas hadir dengan retributionnya. Ya, dan lagi-lagi ya kita melihat adanya level yang cukup bisa dimenangkan oleh Alter Ego X tadi. Baik untuk si Tasnya atau mungkin untuk si Arvi-nya juga tadi. Satu sih aku ngeliatnya Dairen bahkan main dengan item-item yang ofensif loh. Oke. Kayak biasanya nih ya Povius kan Queen Swing, dia langsung War X dulu nih first itemnya dia. Galak Jadi ya. memang pemain-pemain dari RRQ Hoshi mungkin mengincar untuk pemberian damage di early game. Yep. Nah, ente kadang-kadang ente. Tapi lebih seru happy birthday. Oh iya, happy birthday MLBB. Tadi udah sih keluar tuh stikernya. Bergerak lagi ke arah tengah nih. Gold yang sempat tadi menyentuh ke angka hampir 1.500 ya untuk Alter Ego X. Ini perlahan bisa dikejar tipis-tipis oleh RRQ Hoshi. Apalagi kayak kalau ngeliat dari kontes objektif, ini Sutsujin punya keuntungan yang besar sih. Ya, dengan Viraga Armor yang memang Iya. punya 2 nyawa ya. Cuma aku belum lihat tadi first itemnya dia immortal gak ya? Karena biasanya kan kalau jadi jungler itu butuh immortal juga dan War X itu Baru. mengincar damage. Bahkan itu glowing one juga loh buat Valentina. Yap. War X glowing Haskell. Iya, dan Skylar udah jadi Haskell juga sama ya sebenarnya. Oke, bergerak lagi ke arah bottom lane. 2 pemain dari Alter Ego X dan bahkan nggak 2, 4 ternyata langsung coba nge-push ya ke arah dari lane dari Skylar. Tapi thanks to Idok, Wah. Circling Eagle memberikan sedikit perimeter. Last Insanity diledakkan kembali dan bahkan Arvi lah yang menjadi korbannya dan last hit didapatkan oleh Skylar. Bahkan dengan turret yang belum berhasil dihancurkan juga oleh Arvi. Ya, dan levelnya Arvi terkejar sekarang. Ya. Teamfight yang bisa dimenangkan dengan RRQ Hoshi. Lihat goldnya Alter Ego X sudah mulai meltdown ke bawah juga untuk goldnya. Swing untuk RRQ Hoshi di mana turtle-nya ini sudah mulai dipegang nih, sudah mulai dipok bagi RRQ Hoshi juga. Tapi tidak akan diteruskan dan Shelly Boy. Wah, ini hampir ya kena gebok monumen. Happy birthday MLBB. Tapi ya Shelly Boy masih bisa mundur lah ya dan nggak ke-trigger juga untuk flickernya. Sementara dari area turtle yang sudah muncul, Foundir akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari RRQ. Circling Eagle memberikan sedikit zoning out terhadap seorang Foundir, tapi Tas is coming, namun retributionnya gagal. Sutsujin berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut dan bahkan Tas ditemukan tidak bernyawa, Om. Iya, langsung tumbang tadi buat tasnya. Dan goldnya dipegang RRQ Hoshi dengan mendapatkan turtle tadi. Dan wow, kumpul 5 sekarang bagi RRQ Hoshi, 4 maksudnya. Karena masih ada yang split bagian bawah juga. Dan lagi-lagi satu buah damage dari Sutsujin yang memang sangat besar ya. Iya, dan ternyata Revitalize gak Nolong. Iya, nggak nolong banyak ya, Iya. dikit doang gitu loh nolongnya, nggak delay sedikit aja. Dan Skylar akhirnya dia punya keadaan yang cukup tenang di lane-nya dia karena sisanya diajak baku hantam di arah tengah. Sutsujin, wah ini sambil menyelam minum air nih, 2 ya. sambil langsung ngepung ya. jagal, sambil clear Winian di atas. Ya, itu dia Last Insanity yang ternyata memang cukup impactful ya. Iya, tenang, fighter gak habis Om. Iya. Xbox Xbox masih ada juga. Aku berharap Balmond ya, cuman gak ada. nggak ada bang. Gak muncul-muncul tuh ya. Kayaknya terlalu meresahkan deh Akang Gendang itu ya. Tapi untuk Magma udah mulai tertabrak lagi. Foundir akan mengincar dari lini belakang. Wah. Wah, ini Foundir pakai skin ini ya, apa namanya? Yang tutor yang harus punya Oh, murid. murid itu Iya, susah betul. tuh dapetinnya. Aku ada kayaknya. Oh iya, kamu punya murid banyak ya.
Ada gak ya? Ngarang deh. Kayaknya lupa. Tapi Avatar of Guardian. Nah, ya akhirnya Idok udah main bareng sama Skylar. Gak perlu repot-repot buang flicker. Dia bisa menghindari Avatar of Guardian dengan jemputan Guiding Wind. Betul, dan itu cooldownnya lebih lama buat Avatar Guardian tuh. Betul. Ketimbang dengan Guiding Wind juga. Darren, Blade Armor sudah tersedia. Ini lebih ke Skylarnya juga yang harus dicari ya di belakang. Iya, ini Skylar karena kayak tadi mau yang bisa ngejangkau Skylar sebenarnya ada tas sama Magma kan. Cuman kayak Magma tadi ada ancang-ancang bayangan dari Avatar of Guardian itu ya udah langsung sigap buat kabur. Sama satu lagi sih, kalau kita lihat tadi reload manipulation lebih sering dipakai sama Rins. Dicuri ya? Dicuri, bener. Oke. Dan udah mulai bergerak ke arah atas dan ini deh ini udah mulai pas ya? pamlar ya. Pasukan pengamanan Skylar sudah mulai terlihat saudara-saudara. Sutsujin bakal coba langsung poke ke arah Lordnya. Namun Alter Ego X mereka akan kontes kah? Level kalau kita lihat sebenarnya tas imbang nih. Bisa banget kalau mau kontes. Kontes ya, itu lihat tasnya lagi ambil purple buff juga, punya Sutsujin. Gak ada masalah karena ini fighter ya, ultimate. Oke, reroll manipulation, dibalas reroll manipulation juga. Lordnya bakal coba untuk ditahan sedikit, tapi tas HP-nya udah mulai tergerus. Rins yang akan menjadi target yang dijemput dengan satu buah Guiding Wind dan thanks to Flash of Dionysus yang ngebuat dari Rinsnya pun masih bertahan. Efek dari Vying membuat dari Foundir kali ini pun tidak terselamatkan karena damage dari Skylar yang begitu menyakitkan. Walaupun Dairen harus tumbang, tapi pertukarannya menjadi 2 orang dan itu bukan hal yang baik. Dan flicker Skylar, satu hit terakhir belum berhasil untuk bisa menumbangkan sosok dari Magma. Wow, tapi tugas yang sangat mulia tadi diemban oleh Dairen loh. Dia pegangin 2 orang. Ditahan ya? Dia nahan sedemikian rupa dan sangat-sangat lama sekali. Yap, dan retribution keduanya siap. Kali ini akan ada pencurian, tapi ternyata tidak semudah itu. Sutsujin retribution lebih on point walaupun secara level tas ini unggul nih, 1 di atas Sutsujin. Yap, masih bisa dapetin untuk Lord tadi juga. Dan ini dia untuk itemnya hampir sama sih buat kedua marksman ya. Windtalker ada untuk Skylar, ada extra movement speed yang bisa didapetin. Terus juga War X, Radiant Armor, Brute Force Breastplate ini buat Sutsujin. Kalau kita bicara soal item ya, damage item ya buat Rins. Wow. Starlium Sight. Jarang ya kita ngeliat Starlium ya. Untuk jadi pilihan sosok Valentina. Basic attack true damage. Waduh. Dia bakal main pukul-pukul aja ya kayaknya. Bisa ya, tapi ini Skylar udah punya damage yang besar sih ya. Criticalnya udah berasa, attack speednya juga udah ada. Jadi kayaknya untuk head to head sama Bruno bisa lah. Yap. Kalau bicara head to head, apalagi kalau sampai lawan, kalau kita begini, kita pakai Layla, lawan lagi mendekat, kita takut kan. Tapi kalau kita pakai Layla, lawan menjauh, kita happy banget karena dia makin sangat jauh besar sekali. Dan itu lebih efektif buat Layla kalau lawan lagi jauh. Benar. Tapi untuk inner turret di arah bottom lane masih bisa ditahan tipis-tipis aja. Reward manipulation mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Alter Ego X dan ledakan Last Insanity kali ini belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu pun, tapi mega kill dari Sutsujin. Dan bahkan kali ini Magma harus terpaksa mengeluarkan satu buah Avatar Guardian, tapi Dairen mengejar sampai lini belakang sehingga 3 pemain dari Alter Ego X menghilang dan bahkan tas tidak akan diizinkan untuk bisa mendapatkan purple buff secara nyaman karena cicilan damage dari Skylar ini udah benar-benar masuk ke dalam relung jiwa dari tas. Wah, itu semuanya ditembak sekali 2 kali, sakit banget. Dan GDS. ada GDS juga ya, Great Dragon Spear dibeli oleh Skylar sehingga akan ada extra movement speed ketika menggunakan Dextraction Rush. Dan apakah Haruki Hoshi di sini mereka akan tabrak untuk di area mid, karena sebenarnya mereka punya power untuk bisa nabrak, tapi mereka main lebih pelan dulu, lebih secure juga untuk objektif dan membuat tasnya gak dapetin buff. Dan ini kan pakai skin yang aspiran ya. Jadi aspiran. pas tembak nyiu Iya kan? kayak suaranya lucu tapi damage-nya nggak lucu gitu loh. Keselin, tuh lihat 1400 dan bahkan Avatar of Guardian Skylar masih punya flicker. 1v1 situation dijemput dengan adanya Guiding Wind dan bahkan mega kill diamankan oleh Skylar, double kill menuju ke arah belakang. Sally Boy tidak terselamatkan, Rins akan dikejar oleh Foundir, tapi memang Rins dihilangkan, tapi triple kill menutup adanya team fight dari Haruki Hoshi dan Foundir menuju ke arah Maniaka, karena kali ini dari Foundir gak akan dikasih jalan untuk pulang, dijemput lagi dan bahkan harusnya godlike dan itu harusnya Maniac bisa disecure oleh Skylar dan wipe out tercipta untuk Alter Ego X yang harusnya mereka tidak bisa lagi defense dan Haruki Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama. Wow, masih ya dengan strat Protect the King.